Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di pelajaran matematika bersama Bu Guru. Apa yang mau kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang logika. Ya, logika matematika. Yang pertama yang kita pelajari yaitu pernyataan dan ingkaran. Apa itu pernyataan? Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya kalimat tersebut bernilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Kemudian kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih memuat variabel. Kemudian ada negasi. Negasi itu apa? Negasi atau disebut ingkaran, yaitu pernyataan yang mengingkari pernyataan semula. Pernyataan yang mengingkari pernyataan semula itu disebut negasi atau ingkaran. Nah, untuk nilai kebenaran negasi yaitu apa? Lawan dari nilai kebenaran pernyataan semula. Lawannya dari nilai kebenaran semula. Negasi pernyataan P ditulis ini, lambangnya seperti ini ya. Ini dibaca apa? Negasi. Atau lambangnya pakai ini, huruf P ada strip atasnya juga boleh. Nah, ini dibaca tidak atau bukan P. Tidak atau bukan P. Kalau ada seperti ini ya, dibaca apa? Tidak atau bukan P. Yang kedua yaitu pernyataan majemuk. Apa atau pernyataan majemuk itu? Pernyataan majemuk adalah gabungan dari beberapa pernyataan yang dihubungkan dengan tanda hubung logika. Tanda hubung logika dihubungkan dengan tanda hubung logika. Nah, tanda hubung logika di sini ada beberapa macam. Yang pertama, pernyataan majemuk konjungsi. Konjungsi, lambangnya seperti ini ya. Nah, ini dibaca dan. Lambangnya seperti ini. Dibaca dan. Kata hubungnya sama dan. Yang kedua, disjungsi. Disjungsi lambangnya apa? Nah, ini kalau konjungsi seperti huruf V tapi ke bawah dibaca dan. Kalau disjungsi lambangnya seperti huruf V dibaca apa? Atau. Kata hubungnya atau. Yang ketiga, implikasi. Lambangnya seperti ini, garis ada anak panahnya satu. Nah, ini implikasi. Ini namanya apa? Implikasi. Kata hubungnya jika titik-titik maka titik-titik. Yang keempat yaitu biimplikasi. Biimplikasi, lambangnya seperti apa? Lambangnya garis ada anak panahnya 2. Ada arah panahnya 2. Kalau implikasi 1, kalau biimplikasi 2. Kata hubungnya apa? Jika dan hanya jika. Ini untuk pernyataan majemuk. Ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kemudian untuk tabel kebenarannya, di sini untuk tabel kebenaran ada kolom pernyataan P. Kemudian di sini ada pernyataan hi. Kemudian ada tabel kebenaran konjungsi, ada tabel kebenaran disjungsi. Ini implikasi dan biimplikasi. Jika pernyataan P benar, pernyataan hi benar, maka untuk konjungsinya benar, disjungsinya benar, implikasinya benar, biimplikasinya juga benar. Jika pernyataan P benar, kemudian pernyataan Q salah, maka konjungsinya bernilai
salah. Disjungsi bernilai benar, implikasi bernilai salah, biimplikasi bernilai salah. Jika pernyataan P bernilai salah, pernyataan Q bernilai benar, maka konjungsinya salah, disjungsinya bernilai benar, implikasinya bernilai kebenaran implikasi benar, dan nilai kebenaran biimplikasinya benar. Ini adalah tabel kebenaran dari pernyataan majemuk, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kemudian yang berikutnya konvers, invers, dan kontraposisi. Konvers P implikasi Q, maka sama dengan Q implikasi P. Invers P implikasi Q, maka sama dengan negasi P implikasi negasi Q. Kontraposisi P implikasi Q, maka sama dengan negasi Q implikasi negasi P. Ini untuk konvers, invers, dan kontraposisi. Kemudian yang kelima, negasi dari pernyataan majemuk. Negasi P dan Q, maka sama dengan negasi Q atau negasi P atau negasi Q. Negasi P atau Q sama dengan negasi P dan negasi Q. Negasi P maka Q sama dengan P Q. Negasi P jika dan hanya jika Q atau negasi P biimplikasi Q, maka hasilnya apa? P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Tadi negasi dari pernyataan majemuk. Kemudian yang keenam, penarikan kesimpulan. Dalam logika matematika ada penarikan kesimpulan. Nah, untuk penarikan kesimpulan ini tidak boleh sembarangan. Harus ada apa? Aturannya. Yang pertama yaitu bisa menggunakan modus ponens. Premis yang pertama atau pernyataan yang pertama, P maka Q. Premis yang kedua, P. Maka kesimpulannya adalah Q. Kemudian penarikan kesimpulan yang kedua kita gunakan apa? Modus tollens. Premis yang pertama ataunya adalah negasi P. Yang ketiga, silogisme. Premis yang pertama P maka Q, premis yang kedua Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Nah, ini adalah penarikan kesimpulan. Kalian bisa menggunakan modus tollens, modus ponens, modus tollens, atau silogisme. Nah, itu untuk pelajaran logika matematika hari ini. Untuk kesempatan hari ini kita cukupkan sampai sekian. Untuk contoh soalnya kita lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran matematika hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.